Al-Ashir Hadir Rahmat Ummat Habibina Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Hajat-hajat kita dijawab Allah Ta'ala. Berumur panjang, sehat, afiat ya Allah. Semua hajat-hajat kita diterima oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Negeri kita aman, Nabi Muhammad sentosa. Badatun daibatun warmahud. Dan kita semua diterima amal ibadah kita oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dapat umur panjang, sehat, afiat. Dapat Ramadan di masa-masa yang datang. Sinin, ba'da sinin, wa awaman ba'da awam. Ma'allataf wal-asir ajib amin ya Rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimahullah. Kita sekarang ini berada di 10 hari yang terakhir. Pada malam ini kita berada di malam ke-23. Artinya 22 hari sudah melewati kita bersama. Mada pada amin hari Ramadan. Amal perbuatan apa yang telah kita kerjakan di masa-masa yang lampau. Masya Allah. Sekarang sudah masuk malam ke-23. Nanti tumpah Ya Allah, cepatnya luar biasa Ramadan. Ya Allah, bulan yang paling istimewa, Syahrul Syuhur Ramadan, melebihi daripada bulan-bulan lainnya. Lihat baginda Habibina Masal, karena Rasulullah SAW Ramadan ma la yajid ghairihi wa bil 'ashr awakhir minhu ma la yajid ghairihi. Baginda Habibina Masal bersungguh-sungguh dari Allah Ta'ala di Ramadan melebihi daripada bulan-bulan lainnya. Masya Allah, bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Sampai dalam hadis Nabi dia bersabda, "Man taqarraba ila Allah Ta'ala fi Ramadan bi fardhatin, 'adala 70 fardhan bi ghairi." Siapa orang yang mengerjakan ibadah yang wajib di bulan Ramadan, seakan-akan 70 kali di selain Ramadan. Masya Allah. ومن تقرب به بنافلة عدا له فريضة يؤدي بغيره. Dan barang siapa yang mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah di bulan Ramadan, seakan-akan mengerjakan ibadah yang wajib di Ramadan. Ya Allah, sunnah saja nilai wajib. Wajib dilipat gandakan 70 kali. Masya Allah, Ramadan. Semangat ya kalau kita lihat saudara-saudara kita. Ya Allah, para ulama, para rasul. Kalau kita sejarah membaca sejarah wali-wali Allah, al-hikayah jundun min junadillah tuqawwi biha qulubal muridin. Hikayah sejarah para ulama para rasul, jundun min junadillah tuqawwi biha qulubal mu'akkil keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca sejarah para ulama, semangat dari para kaum. Sampai-sampai Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu dikata oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, tiap hari Al-Imam Al-Syafi'i khatam Al-Quran. Begitu datang bulan Ramadan, sehari sampai 2 kali khataman. Mohon maaf, kira-kira kita berapa kali khatam? Masya Allah. Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu, alim, salih, abid, luar biasa. Tiap hari khatam Al-Quran. Datang bulan Ramadan sampai 2 kali khataman Al-Quran. Ya, coba kita lihat diri kita masing-masing. Ini bulan Ramadan dianjurkan semangat ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Bagi itu mengerjakan wajib, bagi itu juga yang sunnah-sunnah. Jangan sampai diremehkan. Masya Allah, sholat terlalu kita berjamaah. Ya Allah, bersedekah, baca Al-Quran dan lain siang, malam, pagi, sore, gunakan ibadah kepada Allah. Apalagi 10 hari yang terakhir, lihat baginda Nabi SAW kana lam yajid Ramadan ma la yajid ghairi wa fil 'ashr awakhir minhu ma la yajid ghairi. Beliau Rasulullah SAW semangat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan lebih dari bulan lainnya, apalagi masuk di 10 hari yang terakhir. Ini kadang-kadang orang mengamalkan begitu datang bulan Ramadan, orang-orang yang masuk mengerjakan sholat tarawih. Tapi kalau sudah lewat seminggu, sebulan, ya 10 hari mulai sepi. Masya Allah. Baginda Habibina Muhammad kana yajid Ramadan ma la yajid ghairihi wa fil 'ashr awakhir minhu ma la yajid ghairihi. Sallu ala Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu datang Ramadan semangat ibadah, apalagi 10 hari yang terakhir.
Ini macam ini menggunakan ibadah kepada Allah mumpung kita hidup di dalam dunia. Dunia dar amal, wal akhirah dar jaza. Dunia tempat amal, akhirat tempat balasan dari Allah. Namanya umur manusia pendek pak. Ya Allah, maafkan kasus mubadi maafkan Siti Wasibin antar 60-70 tahun. Coba maaf ya kira-kira ya. Mana orang tua kita? Mana bapak kita, mana ibu kita? Kalau seandainya bapak ibunya masih hidup, mana kakak kita, mana ini kita? Tetangga kita, kira-kira orang yang lebih kaya dari kita udah mati ada nggak? Ada nggak orang yang lebih kaya dari kita udah mati ada nggak? Orang yang lebih muda dari kita udah mati ada nggak? Nah, orang lebih sehat udah mati dari kita ada nggak? Orang yang belum pensiun udah mati ada nggak? Ada nggak kira-kira orang yang belum pensiun udah mati? Ada nggak? Masya Allah. Aman pahlawan bukan artinya anti siksaan. Ya Allah bukan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau baik celaka senang luar biasa. Kalau jelek celaka luar biasa. Maka mumpung kita hidup di alam dunia, mau laki mau biar mau perempuan mau laki mau perempuan, tinggalkan dalam ibadah kita kepada Allah. Senantiasa ibadah kepada Allah, keuntungan untuk kita bersama. Man amila salihan wa li nafsi wa man asafa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallabil 'alim. Siapa yang beramal saleh keuntungan untuk diri sendiri. Allah enggak butuh daripada ibadah hamba-Nya. Kita ibadah, faedahnya buat dia bersama. Demikian juga orang yang berbuat maksiat, kerugian dan tiba pada sisi Allah. Maka mumpung kita hidup di alam ini, ya Allah gunakan ibadah kepada Allah. Kehidupan manusia di alam dunia sebentar. Jangan sampai terjadi penyesalan ya Allah. Kullu mufarrijin jannah 'inda Allah. Yas'alu dul al-muddah yasta'diba wa yastadriga ma fadahu. Hayhat kana ma kana wa atin ma wa'at kullun bihasabi tafriq. Sadaqallahu al-'azim. Orang yang meremehkan ibadah kepada Allah Ta'ala akan terjadi penyesalan yang luar biasa ketika sakaratul maut. Terjadi penyesalan yang luar biasa. Maka dikatakan para ulama, ya Allah, awqatu umruka wa umruka rasu malika wa alaihi asl tijaratika wa bihi usuluka ila na'imil abad bi jiwari dahana wa kullu nafasin min anfalika jawhatul aqimat laha hiya fada awqatu umruka waktu anda umur anda wa umruka rasu malika dan umur anda ada buat diri anda masing-masing. Ini kesempatan buat kita hidup di alam dunia, banyak ibadah keuntungan buat kita bersama. Apalagi sekarang ini kita berada di bulan Ramadan, sangat tulis di bulan Ramadan. Ya kalau kita ibadah yang wajib saja di bulan Ramadan sampai 70 kali di Ramadan. Kalau ibadah sunnah di bulan Ramadan seakan-akan menjadi ibadah yang wajib di bulan Ramadan. Masya Allah, terutama sekali anjuran selain kita berpuasa mengerjakan sholat berjamaah dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran sesungguhnya nanti yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca. Puasa bisa memberikan syafaat. Demikian juga Al-Quran bisa memberikan syafaat. As-siyam wal-Quran yashfa'an lil 'abdi yawmal qiyamah. As-siyam berpuasa wal-Quran bagi juga Al-Quran yashfa'an lil 'abdi yawmal qiyamah. Memberikan syafaat nanti yawmal qiyamah. Yaqulu siyam mengatakan siapa puasa ya mana dua ta'am wa syahwata fa sya'bini bihi. Ya Allah, maka berpuasa meminta kepada Allah Ta'ala berikan aku syafaat untuk Al-Quran, mencegah orang tersebut dari segi makan dan minum di bulan Ramadan. Wasyafi'ni fihi, berikan aku syafaat kepada orang tersebut. Al-Quran, begitu juga Al-Quran Karim. Ma'aduhu al-nawa bil-laili wasyafi'ni fihi, aku mencegah orang tersebut dari tidur malam, berikan aku syafaat. Nabi katakan Allah bersyafaat maka dua dunia memberikan syafaat.
Masya ini Masya Allah Al-Quran di dalam puasa tidak memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Masya Allah, ingat ibadah kita kepada Allah khususnya dalam masalah puasa, dalam masalah Al-Quran. Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Bahkan seperti katakan Imam Syafi'i, beliau tiap hari di bulan Ramadan sampai 2 kali khatam. Bahkan dalam kitab An-Nasihat Diniyah wal Wasail Al-Imaniyah, Habib Allah menyebutkan bahwa ada orang yang sampai khatam Al-Quran sehari 8 kali khatam. Ya Allah, dia sehari 8 kali khatam. Bahkan baca sejak para wali-wali Allah tambah semangat. Ya Allah, kalau kita membaca dia tidak para ulia para salihin, ya Allah, otomatis timbul kesemangat kita dalam kita ibadah kepada Allah. Terutama sekali membaca Al-Quran, perlu kita pahami bagaimana cara baca khatam Al-Quran. Ini penting sekali, masyaallah rahimahullah, kita mengetahui cara khatam. Man khatam Al-Quran falahu da'watan mustajabah. Orang yang khatam Al-Quran tadi akan mendapat doa yang dijawab oleh Allah. Man khatam Al-Quran ayyata sa'ati min al-lail sallat alaihi al-malaikah hatta yusbih wa ayyata sa'ati min an-nahar sallat alaihi al-malaikah hatta yumsi. Seorang yang khatam Al-Quran di malam hari, maka 70.000 malaikat mendoakan dengan doa-doa yang baik sampai di pagi hari. Kalau kita di pagi hari mau khatam Al-Quran, maka doa-doa malaikat sampai 70.000 malaikat sampai di sore. Maka dianjurkan kalau kita khatam Al-Quran di malam hari, kerjakan di waktu malam, tidak cepat-cepat. Sekarang pada malam atau ba'di syam seperti kita biasa mengerjakan dalam tarawih. Masya Allah, cepat baca Al-Quran dalam sholat jauh dan besar pahalanya di dalam sholat. Man khatam Al-Quran falahu da'watun mustajabah. Orang yang berdoa dalam khatam Al-Quran ini mempunyai doa yang dijawab oleh Allah. Maka hendaklah kalau kita menghatam di malam hari, hendaklah dipercepat. Mungkin pada maghrib hari, jangan sampai sudah mendekat subuh baru khatam. Walaupun kita boleh, misalkan jam 3 atau jam 4 baru khatam Al-Quran, berarti doanya tinggal sedikit. Kalau dia dianjurkan kita mendapatkan doa malaikat, doa yang dijawab oleh Allah. Doa malaikat tidak berdosa, malaikat tidak bermaksiat. Walmana kullani bila bil'um la adla syurba wa la namlahu. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Ya Allah, malaikat mulia-mulia luar biasa. Walmana kullani bila bil'um la adla syurba. Ya Allah, malaikat mulia-mulia luar biasa. Ismatuhum kasaid malaika wajibatun wa fadlul malaika. Malaikat mulia-mulia tidak berbuat maksiat. Tuhan malaikat pasti dia orang yang ada baik 70.000. Maka kami Allah mengajar kepada kita bersama. Kalau kita ada memberi percepat jangan sedang membela. Kalau seandainya di siang hari kita akan membuat di pagi hari, misalkan habis sholat subuh mungkin jam 6, mungkin jam 7, jangan sudah mendekat waktu maghrib baru khatam Al-Quran. Ini masalah. Jadi kalau di malam hari dipercepat, demikian juga di sore hari dipercepat di dalam khatam Al-Quran. Al-Quran baik sehingga mendapatkan manfaat luar biasa besar. Demikian juga ibadah-ibadah lainnya Allah. Kalau kita baca Al-Quran, ingat kalau kita dari mulai waktuha dianjurkan untuk membaca takbir Allahu Akbar, dari malam membaca Al-Masyrah, begitu juga membaca Al-Quran sampai akhir sampai An-Nas. Begitu kita membaca itu kamera. Apa itu? Kamera. Itu yang kadang-kadang muncul manusia hanya dia kali. Adalah Nabi Allah menganjurkan kalau kita baca Al-Quran sekali sebagai khatam Al-Quran, dia kali sebagai khatam yang kedua. Maka dia tidak menghadap Al-Quran dengan baca Al-Quran sebanyak dia kali, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca 5 ayat daripada surah Al-Baqarah, dari surah Al-Islami sampai mulai kemudian
mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh